Hei kamu, iya, kamu yang lagi nonton ini sambil overthinking. Pernah gak sih kamu mikir kayak gini? Aku tuh kayaknya gagal deh. Aduh, tadi ngomong gitu ke bos. Jangan-jangan dia benci aku seumur hidup. Aku pasti dilupakan. Seperti email ucapan selamat ulang tahun dari HRD. Stop. Pertanyaannya, kenapa kita suka nyiksa diri sendiri dengan pikiran-pikiran absurd? Dan apakah mungkin kita menjadi bahagia tanpa harus menjadi bodoh bahagia? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup dan logika kita. Judulnya, Don't Believe Everything You Think. Serius, bahkan pikiran kamu sendiri kadang adalah penipu terbaik. Bagian 1, paradoks. Nah, ini dia paradoks hidup. Nggak ada yang mau menderita. Tapi herannya, kok banyak dari kita justru peluk mesra penderitaan itu tiap hari. Kita tahu nonton drama mantan itu nikah menyakitkan, tapi tetap aja ditonton. Kita tahu insecure itu nyiksa, tapi ya dimanjain juga tuh. Bagian 2, Buddha versus Freud. Buddha bilang, rasa sakit itu nyata, tapi penderitaan buatan pikiran kita sendiri. Freud bilang, kita disabotase oleh sisi gelap dari pikiran bawah sadar. Jadi intinya sama. Yang bikin kita menderita, ya kita sendiri. Pikiran itu kayak mantan toksik. Bisa bikin hidupmu berantakan kalau kamu terlalu percaya. Bagian 3, surga dan neraka itu pikiran. Ini ya, ada kisah kasih Zen. Seorang samurai Garak nanya ke guru Zen, apa itu surga dan neraka? Guru jawab, kenapa saya harus jawab ke orang kasar kayak kamu? Si samurai naik pitam, mau tebas sang guru. Guru cuma bilang, itu neraka. Langsung mewek tuh samurai. Sadar, terus sujud. Guru senyum, dan itu surga. Boom! Surga dan neraka nggak di luar sana. Ada di kepala lu, bro. Bagian 4, pikiran menciptakan realitas. Kayak kata Shakespeare, nggak ada yang baik atau buruk. Tapi pikiran yang bikin itu jadi begitu. Kita bukan hidup di kenyataan, tapi di interpretasi kita terhadap kenyataan itu. Yang bikin lu marah sama doi, pikiran lu. Yang bikin lu merasa gak cukup, pikiran lu juga. Yang bikin lu mikir gak ada yang sayang sama gue, ya pikiran lu juga. Berarti kalau kamu bisa ngontrol pikiranmu, kamu bisa ngontrol realitasmu. Plot twist of the year. Bagian 5, evolusi dan otak jadul. Masalahnya, otak kita itu masih hidup di zaman purba. Dulu, mikir banyak sama dengan selamat dari macan. Sekarang, mikir kebanyakan, diserang kecemasan gara-gara notifikasi WA dari gebetan yang gak dibales. Dulu, stres karena dikejar harimau. Sekarang, stres karena printer kantor ngadat sebelum deadline. Otak kita belum upgrade, tapi hidup kita udah pakai wifi. Kocak, tapi nyata. Bagian 6, pikiran versus berpikir. Pikiran tuh muncul, berpikir itu dipelihara. Contoh, lo mikir pingin gaji 100 juta. Pikiran lo muncul, wah enak ya. Berpikir datang dan bilang, mana mungkin, lo siapa? Gaji UMR aja seret. Nah, dari yang tadinya bersemangat, lu jadi down. Kenapa? Karena lu meladeni pikiran lu kayak ngasih makan gremlin jam 12 malam. Bagian 7, solusi. Biarkan pikiran mengendap. Solusinya, jangan dipikirin. Serius. Pikiran itu kayak air keruh. Kalau lu aduk terus, ya makin keruh. Tapi kalau lu diamkan, dia akan jernih sendiri. Dalam budaya Jepang, ini disebut mushin. Kondisi tanpa ego, tanpa takut, tanpa ribet. Kayak lagi main gitar atau joget sendirian. Lu cuma ada, nggak mikir, cuma ngalir. Bagian 8, kesimpulan. Jadi intinya, jangan percaya semua yang kamu pikirkan. Pikiranmu itu pinter bikin skenario horor. Padahal hidupmu cuma butuh popcorn. Kita bisa melepaskan penderitaan, bukan dengan sok positif, tapi
dengan netral. Karena yang bikin hidup lu berat bukan kenyataan, tapi pikiran yang lu pelihara, kayak pelihara iguana di kamar kos. Hidup ini bukan tentang bagaimana cara berpikir lebih keras, tapi tentang bagaimana berhenti overthinking dan mulai ngehidupin hidup. Ingat, kadang satu-satunya yang bikin hidupmu drama adalah otakmu yang terlalu kreatif bikin sinetron jam prime time.